Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, senang sekali saya Lulul Jana beserta teman-teman dan juga sudah bersama kami Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon yang akan menemani sore hari pemirsa di waktu menjelang berbuka puasa ini dengan mengangkat tema seputar Ramadan. Dan tema kita pada kali ini adalah memperbanyak amal agar Ramadan lebih bermakna. Pak Yai, berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, sebelumnya saya menanyakan kabar dulu. Pak Yai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak, fit puasa, terus, ini ya? Alhamdulillah ya. Kalau perlu nambah 1 bulan lagi kayaknya. Nambah 1 bulan lagi, boleh. Berarti puasa Syawal nih Pak, lanjut ya. Nah, buat teman-teman di rumah juga ya, semoga selalu lancar dan ibadahnya dimudahkan dalam bulan puasa ini. Pak, ngomong-ngomong bulan Ramadan nih banyak keutamaan ya, ganjarannya juga dilipat gandakan. Nah, apa saja amal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini agar Ramadan kali ini lebih bermakna? Nah, adakah di dalam Al-Quran surat yang merujuk dalam tema tersebut? Sebenarnya secara spesifik tidak ada ya, tapi ada anjuran untuk memperbanyak amal perbuatan. Dan tentunya di Ramadan ini anjuran itu menjadi lebih kuat karena semua amal perbuatan akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, baik. Ada yang merujuk ke ya mungkin ayat 1 sampai ayat 6 surat Al-Anfal. Quran surat Al-Anfal dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, baik pemirsa, silahkan untuk Anda yang ingin ikut mengaji bersama kita di sini, dibuka Al-Qur'annya surat Al-Anfal ayat 1 sampai 6 dan kita juga di sini akan mengaji bersama-sama teman-teman dari santriwati Pondok Pesantren Has Kempek. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun.
yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuatlah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwa, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 1-6. Shadaqallahul azim. Telah kita dengarkan bersama pemirsa lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ya, ayat 1-6 yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, memperbanyak amal agar Ramadan lebih bermakna. Nah pemirsa, Pak Yai, kita minta penjelasannya, namun ditahan dulu ya, penjelasan panjang dari Al-Quran surat Al-Anfal dan juga tema kita pada sore hari ini akan disampaikan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini, seperti yang kita tahu bahwa guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata. Tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius, yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakohnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sodakoh melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke.
Dengan adanya bedah rumah ini, mudah-mudahan keluarga Bapak Asmadi mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan sehingga bisa menempati rumah dengan layak, dengan baik, tanpa ada segala sesuatu yang bikin tidak nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa memberi manfaat dan kenyamanan untuk Bapak Asmadi sekeluarga. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya, Pak Yai, tadi sudah kita dengarkan bersama ya teman-teman santri yang membacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 1-6, karena ini mungkin merujuk atau ada kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini, memperbanyak amal agar Ramadan lebih bermakna. Boleh disampaikan lebih jauh Pak Yai, seperti apa amal-amal yang bisa kita lakukan pada bulan suci kali ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dan pemirsa SCTV yang ada di rumah. Ayat 1 sampai ayat 6 dari surat Al-Anfal itu menjelaskan tentang amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Pada intinya amal ibadah itu ada dua, yaitu hubungan kita dengan Allah, fattaqullah disebutkan. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Nah, tentunya di dalam bulan puasa ini yang merupakan bulan penuh keberkahan, di mana pahala amal perbuatan kita akan dilipat gandakan, ini kesempatan untuk memperbanyak amal perbuatan kita, baik itu yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah, ataupun yang kaitannya dengan manusia. Kemudian bagaimana kita bisa mencari amal perbuatan yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Anfal itu disebutkan atiullah wa atiur rasul. Jadi petunjuknya semuanya ada dalam Quran dan ada dalam Al-Hadis. Mencakup apa? Mencakup pertama adalah dengan menyebut nama Allah. Idza dzukirallah. Jadi di dalam puasa ini kita dianjurkan untuk senantiasa ingat dan banyak menyebut nama Allah, berzikir, daripada ngerasani nggak karuan, main medsos nggak jelas, mendingan kita isi dengan berzikir, memperbanyak zikir la ilaha illallah atau membaca sholawat atau dan lain sebagainya. Yang kedua di situ disebutkan wa idza tuliyat ayatuhu, yaitu membaca Al-Qur'an. Nah, ini membaca Al-Qur'an itu merupakan sesuatu yang diprioritaskan oleh Islam ya, yang perlu diperbanyak di puasa ini. Makanya kita harus senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran. Tapi tentunya harapannya ya tidak hanya sekedar membaca, akan tapi tentunya membaca dengan baik dan merenungi maknanya. Ya, sehingga wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Pembacaan kita terhadap Al-Quran itu bisa menambahkan keimanan kita. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang melaksanakan sholat. Tentunya sebagai seorang mukmin wajib melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib itu ya. Tapi juga ada sholat-sholat sunnah. Nah, kita tahu di dalam bulan puasa ini ada sholat witir, sholat taraweh, juga ada sholat witir dan lain sebagainya, memang dikhususkan yang dilakukan oleh orang-orang berpuasa. Kita lakukan itu dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dianjurkan untuk wa mimma razaqnahum yunfikun, memperbanyak untuk berderma, menunaikan zakat, infak dan sedekah. Dan sekali lagi saya ingatkan, ingat zakat, ingat Basnas Kabupaten Cirebon. Tunaikan zakat, infak dan sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Itu beberapa amal-amal perbuatan yang kita berharap atau yang dilakukan oleh seorang mukmin agar puasa menjadi lebih bermakna.
Baik, itu dia pemirsa ya penjelasan dari Pak Yai seputar beberapa amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar lebih bermakna ya. Ada beberapa seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan juga bisa berderma atau berinfak, bersedekah, terlebih di bulan Ramadan dan juga mendekati Idul Fitri ada zakat fitrah ya. Betul. Zakat fitrah. Baik, itu bisa disalurkan juga melalui Basnas Kabupaten Cirebon Pak Yai ya, maupun bentuknya zakat, infak, sedekah bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa, kita akan kembali usai pariwara berikut dengan beberapa pertanyaan dan penjelasan dari Pak Yai lagi ya. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Dengarkan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Ini orang Pak Ambari. Anu bade di bedah rompokna. Jadi mah orang ngarasana bunga gitu. Atur nuhun pisan gitu Mang Ambari. Sos itu mah atur nuhun bae gitu, udah masih atuh udah orang udah hayang man dibangun teh gitu. Jadi mangges masak didinya bae lah gitu. Yang berbahagia. Sebenarnya saya kalau acara di Penter sudah nggak aneh ya Pak. Atur nuhun Bapak Bupati, Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak kegiatan di Basnas itu kegiatan apa Pak? Bantuan beasiswa stimulans pendidikan. Untuk anaknya Pak yang mendapatkan beasiswa stimulan pendidikan itu ada berapa? Untuk tahun ini kami hanya mendapatkan 3 siswa. Harapannya semoga anak-anak kami sadar bahwa pentingnya Baskap untuk bantuan dari kita dan untuk semuanya. Ini salah satu siswa kami, namanya Wisnu. Beliau adalah salah satu penerima bantuan beasiswa dari Baskap Kabupaten Cirebon, yang dimana Baskap Kabupaten Cirebon sendiri adalah bagian penerima zakat baik profesi ataupun zakat fitrah di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya kepada khususnya kepada anak didik atau peserta didik di Kabupaten Cirebon. Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini seperti yang kita tahu bahwa guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat
dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata. Tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius, yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakohnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Yai seputar memperbanyak amal agar Ramadan lebih bermakna. Dan ini merujuk kepada Quran Surat Al-Anfal ayat 1-6 ya. Pak Yai juga sudah menjelaskan makna dan seperti apa amalan-amalan yang bisa dilakukan. Nah, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan untuk para santri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar tema pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatur Rahmah. Ingin bertanya Pak Kiai, apa amalan yang dilakukan oleh perempuan yang haid agar bulan Ramadan lebih bermakna? Sedangkan perempuan haid itu tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh melaksanakan sholat. Baik, itu bagus sekali pertanyaannya ya. Amalan yang bisa dilakukan untuk khususnya kaum hawa nih yang berhalangan atau sedang haid di bulan Ramadan ini. Monggo dijawab Pak Yai. Terima kasih, bagus itu pertanyaannya. Jadi amalan apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang haid ya? Sementara ini kan tidak boleh membaca Al-Quran, juga tidak boleh melaksanakan sholat. Sebenarnya boleh berzikir. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kaitannya dengan Allah tadi, perbanyaklah berzikir. Berzikir diperbolehkan untuk seorang perempuan yang lagi haid. Memang membaca Al-Quran, sholat tidak boleh ya. Tapi ada juga amal-amal lain yang sifatnya tadi hablum minan nas. Saya pikir kalau hablum minan nas tidak ada halangan apakah itu haid atau tidak, harus tetap dilaksanakan. Hablum minan nas itu ya seperti bersedekah, berderma, atau mungkin membantu orang tua, atau mungkin bersosialisasi dengan masyarakat, atau membantu orang dan lain sebagainya. Hal-hal yang kaitannya dengan berbuat kebaikan dengan manusia itu banyak sekali, dan itu bisa dikerjakan oleh siapapun, lelaki ataupun perempuan ya, baik yang dalam keadaan suci ataupun lagi berhaid ya. Tadi adik kita juga menyinggung tentang bagaimana agar puasa itu bisa lebih bermakna. Ya emang makna puasa itu mungkin ya, jadi kita dengan berpuasa itu pertama agar supaya kita bisa bersyukur. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Jadi seorang yang berpuasa itu mempunyai kebahagiaan dua kali, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Ya, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kita membayangkan bahwa tentunya kebahagiaan ketika berbuka itu ya karena makanan yang akan kita buka sudah tersedia di hadapan kita. Sambil nunggu kentong maghrib biasanya, aduh kapan kentongnya dan sebagainya. Ya sekarang nih Pak Yai lagi ya kayak sekarang nih lagi ngiler-ngilernya kayaknya. Ngelihat udah disiapin. Nah itu saya pikir mendorong kita untuk bersyukur. Alhamdulillah kita bisa berpuasa sampai saat ini sehingga pada saatnya akan berbuka. Saya pikir amal seperti itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik laki perempuan yang haid ataupun tidak haid.
Yang kedua juga berpuasa melatih kita untuk tepat waktu. Kenapa? Karena di puasa itu ya ada batas-batas tertentu, yaitu mulai fajar sehingga sampai maghrib. Juga ada sholat taraweh yang memang harus dilakukan 20 kali dan dalam waktu tertentu. Untuk para perempuan yang suka masak juga kan berarti harus pasang bel jam 3 untuk bangun dan masak dan lain sebagainya. Itu juga menyediakan makanan untuk berbuka bagi wanita yang haid, ya misalnya dalam anggota keluarga, ya sudahlah saya bagiannya nyiapkan sahur dan buka saja. Memberikan kebahagiaan kepada orang puasa itu juga amal perbuatan yang baik dan bisa dilaksanakan oleh wanita yang sedang haid. Kemudian juga puasa itu juga melatih kesabaran. Bahkan kenapa puasa ini sedemikian istimewa oleh para ulama disebutkan karena makna sabar yang terkandung dalam puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang sabar itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perhitungan. Saking besarnya, iya. Dan itu saya pikir orang wanita yang sedang berhaid itu meskipun tidak berpuasa, tapi ya juga perlu melatih kesabarannya. Ya artinya menghormati orang puasa, harus bersabar, menyiapkan makan untuk orang berpuasa, bersabar dan lain sebagainya. Saya pikir dengan kesabaran yang dilakukan oleh wanita itu mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh mereka yang sedang berpuasa. Ya. Dan ada lagi beberapa hal yang sehingga termasuk diantaranya adalah tadi meningkatkan kepedulian kepada masyarakat itu. Jadi meskipun tidak dalam keadaan puasa, tapi peduli dan keinginan untuk berbagi, berderma dan sebagainya adalah merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun juga, meskipun itu seorang wanita yang sedang haid. Demikian Ibu. Ya, jadi ada cara lain ya Pak Yai ya, selain menunaikan ibadah puasa itu sendiri dan juga sholat, tapi ada banyak amalan lain yang bisa dilakukan bagi kita nih kaum perempuan yang memang sedang berhalangan ya. Biasanya ada aja tiap bulan bolongnya gitu ya Pak Yai ya. Nah itu semoga bisa diterapkan oleh teman-teman santri dan juga pemirsa di rumah ya, beberapa amalan di bulan Ramadan ini agar puasa kita lebih bermakna. Itu dia Pak Yai, kesimpulannya secara singkat mungkin Pak Yai. Jadi banyak sebenarnya amal-amal perbuatan yang bisa kita lakukan di puasa ini agar puasa ini bisa lebih bermakna. Baik itu amal perbuatan yang dilakukan karena berhubungan dengan Allah, hablum minallah, dan yang berkaitan dengan hablum minallah. Termasuknya tadi menunaikan zakat, dan biasanya menjelang hari raya nanti ada zakat fitrah. Itu juga sesuatu yang harus ditunaikan oleh semua orang tuh. Nah, tentunya kami berharap agar semua pemirsa di rumah menunaikan zakat fitrahnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Betul, karena akan tersalurkan dengan baik ya, dan juga tepat sasaran tentunya Pak Yai ya. Betul. Baik, jadi pemirsa tidak usah khawatir atau bingung nih bagaimana cara berzakat, berinfak, bersodakoh, karena Basnas Kabupaten Cirebon menerima infak sodakoh Anda dengan akan memberikan kepada yang berhak gitu ya pemirsa ya. Ya pemirsa, itu dia tadi penjelasan dari Pak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan seputar perbanyak amal agar Ramadan lebih bermakna ya. Banyak sekali beberapa amalan ya yang bisa kita lakukan, dan juga untuk Anda yang ingin menyalurkan infak, donasi serta zakatnya bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon karena akan tersalurkan dengan baik kepada yang berhak ya Pak Yai ya. Saya Lulul Janah dan juga teman-teman di sini harus pamit undur diri. Terus saksikan program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kita jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.